Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita mengawali pelajaran, marilah kita semua bersama-sama membaca basmalah supaya pelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anakku, di sini kita akan belajar bahasa Inggris yaitu chapter 5. Chapter 5 di sini kita akan mempelajari tentang my daily activities. Kegiatan-kegiatanku sehari-hari. Nah, di sini nanti ada beberapa yang perlu kita pelajari. Mari kita simak pelajaran ini. Jangan lupa disiapkan buku paketnya serta alat-alat tulisnya yang akan kita gunakan untuk belajar. Kalau sudah disiapkan buku dan alat tulisnya, jangan lupa dibuka bukunya chapter 5-nya tentang my daily activities. Nah, di situ kita akan membahas tentang is about. Yang pertama yaitu daily activities, yang kedua time. Yang pertama kegiatan sehari-hari dan yang kedua yaitu waktu. Di sini nanti akan dijelaskan. Kita simak. Yang pertama yaitu daily activities. Daily activities kegiatan sehari-harinya yaitu Putiyas menuliskan ada 12 kegiatan. Nah, coba disimak di bukunya masing-masing. Putiyas membacakan, anak-anakku silahkan disimak dan diulangi. Number 1, get up or wake up, bangun tidur. Number 2, take a bath, mandi. Number 3, have breakfast, sarapan. Number 4, go to school, pergi sekolah. Number 5, study, belajar. Number 6, go home, pulang. Number 7, lunch, makan siang. Number 8, take a nap, istirahat siang. Number 9, watch TV, menonton TV. Number 10, play, bermain. Number 11, go to bed, pergi tidur. Number 12, dinner, makan malam. Nah, itu tadi beberapa contoh yang biasanya kita lakukan setiap hari. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang time. Waktu di sini menanyakan jam berapa kita melakukan kegiatan sehari-hari itu. Di sini sudah ada rumusnya. Rumus yang pertama yaitu sama-sama menggunakan what time. What time yaitu artinya jam berapa. What time plus do dalam kurung I, you, they, we, nama orang lebih dari satu, plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Itu yang digunakan untuk subjek yang ada dalam kurung. Yang kedua yaitu what time plus does. Di situ Putih masih menuliskan do, tapi anak-anak harus tahu di situ harusnya does. Tulisannya yaitu do as ditambah she, he, it, nama orang hanya satu, plus verb one yaitu kata kerja bentuk pertama. Di bawahnya di situ ada keterangan waktunya. Yang pertama yaitu o'clock. O'clock artinya tepat. Yang kedua 30 atau half, 30 menit. Di bawahnya lagi yaitu 15 atau quarter yang artinya 15 menit. Itu nanti jika kita menggunakan ke dalam kalimat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sentence atau kalimatnya. Tadi masih dalam bentuk rumusnya, kita masuk di sini yaitu kalimat. Tadi kata yang pertama yaitu kalimat tanyanya menggunakan what time do you ... Nah, di bawahnya yaitu dijelaskan secara lengkap. What time do you wake up? Jam berapa kamu bangun? Jawabnya I wake up at 4.30. Kalau dijabarkan atau
terangkan, yaitu I wake up at 4:30. Disesuaikan dengan jamnya. Bawahnya yaitu sama. What time do you take a bath? Jam berapa kamu mandi? I take a bath at 05.30 atau I take a bath at 5:30. Yang terakhir, what time do you have breakfast? Jam berapa kamu sarapan? I have breakfast at 6. I have breakfast at 6 o'clock. Itu tadi keterangan waktu beserta kegiatannya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang sentence atau kalimatnya secara lengkap. Jika kita mau menggunakan kalimat, itu nanti bisa menggunakan beberapa subjek di sini. Kotak yang atas yaitu subjeknya I, you, we, they, he, she, it. I, you, we, they itu nanti menggunakan have atau kata kerja tidak mendapatkan imbuhan s. Sedangkan he, she, it itu kalau menggunakan di dalam kalimat yaitu menggunakan has atau kata kerjanya itu mendapatkan imbuhan s. Bawahnya juga sama, orang yang hanya satu dan benda hanya satu itu juga sama menggunakan has. Kata kerja mendapatkan imbuhan s. Sedangkan orang yang lebih dari satu atau benda lebih dari satu itu menggunakan have. Kata kerjanya tidak mendapatkan imbuhan s. Itu keterangan dari subjeknya. Setelah kita membahas materinya, selanjutnya kita akan masuk ke exercise, latihan-latihannya. Untuk latihan pertama yaitu listening. Di sini listening ada 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu anak-anak disuruh listen and put the number. Anak-anak disuruh mendengarkan dan menaruh angka, menuliskan angkanya. Di sini Bu Tias akan membacakan urutannya, nanti anak-anak tinggal menulis angka. Disiapkan buku paketnya, dibuka halaman yang bagian listening dan juga disiapkan alat tulisnya. Sudah siap? Bu Tias akan mengulangi sebanyak 2 kali. Habis itu anak-anak bisa menuliskan secara tepat angka yang harus ditulis. Yang pertama, number 1, I get up at 5. Number 1, I get up at 5. Number 2, I take a bath at 5:30. I take a bath at 5:30. Number 3, I eat breakfast. Number 3, I eat breakfast. Number 4, I go to school at 6:30. I go to school at 6:30. Number 5, I have lunch at 12. I have lunch at 12. Number 6, I go home at 1 o'clock. I go home at 1 o'clock. Nah, itu tadi tugas yang bagian listening. Jangan lupa anak-anak menuliskan angkanya sesuai dengan urutannya. Untuk selanjutnya yaitu tetap pada tugas bagian listening, yaitu arrange the picture from the early. Nah, tugasnya anak-anak menyusun gambar mulai dari kegiatan yang awal. Silahkan dipilih. Di situ bisa menuliskan mulai dari urutan yang pertama, kira-kira kegiatan apa. Itu tadi untuk bagian listening. Selanjutnya yaitu tugas speaking. Tugas speaking di sini anak-anak cukup mengulangi atau cukup membaca dari
conversation atau percakapan yang sudah ada di buku masing-masing. Bu Tias akan contohkan satu saja, nanti anak-anak bisa membaca atau bisa mengucapkan beberapa conversation tersebut, baik dengan temannya atau dengan orang lain. Di sini yang pertama yaitu ada gambar bangun tidur. Student A and student B di situ saling bercakap-cakap. Student A bertanya, "What time do you get up?" Jam berapa kamu bangun? Student B-nya menjawab, "I get up at 5 o'clock." Saya bangun jam 5 tepat. Nah, itu tadi contoh dari percakapan gambar yang pertama. Silahkan dibaca bolak-balik, dibaca berulang-ulang supaya lancar dalam membaca. Masih tetap di bagian speaking. Tadi anak-anak sudah membaca, sekarang anak-anak di situ tugasnya menuliskan waktu atau jam dari orang-orang yang ada di rumah. Jam kegiatan-kegiatan kepada keluarganya, baik itu ayah, ibu, adik, atau kakak. Silakan, terserah kalian masing-masing. Di situ activity-nya wake up, take a bath, have breakfast, go to school, go home, dan study. Silakan dicatat waktunya sesuai dengan yang ditanyai. Misalkan bertanya kepada ayah atau kepada adik atau kepada kakak, silakan. Itu bagian speaking. Kita lanjut yang bagian reading. Di sini reading, tugas reading yaitu anak-anak membaca lagi di situ. Ada gambar dan juga ada kalimatnya. Ada 6 gambar, silakan dibaca. Gambar yang pertama di situ, every day I get up at 5 o'clock. I take a bath after that. I breakfast with my family at 6 o'clock. I go to school at 6:30. I go home at 1. Then I take a nap. Nah, itu tadi silahkan dibaca sesuai di bukunya masing-masing. Untuk tugas selanjutnya tetap bagian reading, yaitu di situ ada gambar, ada beberapa gambar dan juga ada beberapa kalimat. Silahkan dibaca, setelah itu dicocokkan. Itu mungkin itu tugasnya hari ini. I think that's all. Bu Tias kira cukup sekian pelajaran pagi hari ini. Kita membahas tentang my daily activities. Jangan lupa apabila ada kesulitan atau ada kurang pahaman dalam mengerjakan, anak-anak bisa menghubungi guru pengampunya masing-masing, yaitu di sini Bu Tias. Keep spirit and keep healthy. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.